Gimana sih cara gambar jerapah yang estetik? Nah, kalau gambar jerapah kamu masih kayak gini, yuk upgrade gambar kamu sekarang. Pertama, kita buat dulu lingkaran kecil dengan pensil sebagai patokan kepala jerapahnya. Habis itu dilanjut dengan huruf U yang agak lebar untuk moncongnya, dan 2 segitiga kecil di dalamnya kayak gini. Habis itu garis lengkung yang kecil aja di atas segitiganya sebagai hidungnya. Nah, kalau udah, buat juga matanya yang kecil, lalu bulu matanya dan juga kelopaknya. Tapi kalau kamu punya style gambar mata kamu sendiri, boleh banget ya dicoba. Habis itu kita buat kupingnya dulu nih, yang berbentuk seperti daun ini. Lalu tambahin garis seperti huruf S di dalamnya sebagai lekukan kupingnya. Setelah itu buat tanduknya dengan 2 garis kecil aja, lalu lingkaran titik-titik di atasnya. Di sini kita buatnya 2 tanduk ya. Nah, kalau udah selesai tinggal tebelin aja deh garis mukanya. Oh ya, jangan lupa buat motif khas jerapahnya di jidatnya kayak gini. Tinggal warnain aja secara abstrak. Nggak perlu terlalu rapi, nggak apa-apa ya, biar tetap kelihatan natural. Dan buatnya dengan berbagai ukuran besar kecil. Oh ya, di sini aku juga tambahin sedikit garis di bawah matanya biar lebih kelihatan cabi. Oke, next kita buat badannya ya. Kita mulai dari buat oval besar dulu nih dengan pensil sebagai patokan. Lalu persegi panjang yang bagian sisi atasnya miring ke bawah. Lalu tinggal buat aja garis lengkung. Nah, jangan lupa buat satu lagi dengan cara yang sama untuk kaki di sampingnya. Posisinya agak lebih ke depan ya. Habis itu kita lanjut ke kaki bagian belakangnya ya. Buat garis seperti angka 2 dan dilanjut dengan bentuk persegi untuk kaki bawahnya. Nah, lanjutin lagi ke garis lekuk kayak gini sampai ke badannya. Buat 2 garis lagi ya di bawahnya untuk tapak kakinya. Nah, setelah itu tinggal buat aja deh lehernya yang panjang menyambung terus sampai ke badannya mengikuti arah patokan ovalnya kayak gini. Lalu buat garis-garis kecil yang banyak dan mepet-mepet di belakang lehernya sebagai rambut lehernya. Nah, di sini agar motif jerapahnya tuh bisa kelihatan natural, kamu bisa buat dulu lingkaran yang bentuknya abstrak atau agak berantakan pakai pensil sebagai patokannya dulu. Buatnya menyebar ke seluruh badannya ya, dari leher sampai ke kakinya. Di sini aku juga buat ukurannya variasi besar dan kecil. Misalnya di area yang agak luas kayak leher dan badan, ini aku buatnya ukurannya agak besar. Tapi semakin areanya mengecil kayak di bagian kaki, aku juga buatnya juga mengecil. Nah, kalau udah selesai, tinggal warnain aja deh ngikutin bentuk patokannya ini. Ini aku sengaja warnanya juga nggak terlalu rapi, biar bagian samping-sampingnya tuh nggak kelihatan kaku dan lebih natural. Tapi kalau misalkan kamu mau langsung buat motifnya ini tanpa patokan dulu juga boleh banget ya. Nah, kamu juga bisa nih warnain pakai media apapun yang kamu punya, misalnya pensil warna, krayon, drawing pen, point liner, atau pulpen tulis pun juga nggak apa-apa. Yang penting kamu nyaman pakainya. Nah, tinggal warnain aja semuanya sampai penuh. Kamu bisa explore atau gabungin gaya gambarnya sebebas kamu atau sesuai style kamu juga ya. Oh ya, kalau misalkan kamu berhasil bikin doodle ini, jangan lupa tag atau mention ke Instagram aku ya, karena aku pengen banget lihat hasilnya. Nah, ini juga tinggal warnain aja bagian totol-totol yang di bagian kaki ini dengan ukuran yang lebih kecil. Kalau kamu ngerasa motif atau corak jerapahnya ini agak kosong, kamu bisa besarin lagi ukuran coraknya dengan warnain lagi bagian pinggirannya atau isi-isi dengan motif yang lebih kecil. Oh ya, di bagian kakinya ini juga aku kasih sedikit arsiran, biar nggak terlalu kosong. Nah, sekarang kita udah selesai sama jerapahnya. Nextnya kita bisa tambahin nih beberapa ornamen yang bikin gambarnya jadi lebih estetik. Kalau di sini aku buat persegi dulu di sekeliling jerapahnya dengan pensil sebagai patokan. Kalau misalkan kamu mau pakai penggaris juga boleh banget ya. Kalau di sini aku sengaja nggak pakai penggaris biar garisnya nggak terlalu rapi, biar kelihatan nggak kaku. Habis itu aku juga tambahin rumput-rumputan di belakangnya. Caranya cuma buat aja garis-garis pendek ke arah atas, lalu sedikit ilalang. Nah, cara buat ilalangnya ini aku cuma pakai 1 garis aja, lalu aku kasih titik-titik yang banyak di bagian ujung garisnya.
Aku buat ilalangnya di beberapa tempat biar lebih ramai. Di bagian depan kakinya juga aku tambahin rumput-rumput kecil yang lebih pendek biar kelihatan lebih natural juga. Dan kalau kamu mau tambahin kesan estetik atau mau ramein lagi di area atasnya, kamu bisa tambahin ornamen apapun ya, misalnya sparkle, capung, kupu-kupu, atau dandelion yang berterbangan. Kalau di sini aku cukup tambahin kupu-kupu aja. Nah, kalau udah selesai tinggal tebelin aja frame perseginya, tanpa mengenai objek yang keluar dari perseginya. Di bagian bawah perseginya, kamu bisa tambahin quotes atau tulisan apapun yang kamu suka. Dan jadi deh, gampang kan bikinnya?